Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, Allah yang Immanuel, beserta dalam segala keadaan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini yang telah memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 6 dan ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, tanggal 5 November 2021 di Houston, Texas, diadakan sebuah konser musik live dengan penyanyi yang sangat digemari oleh anak-anak muda. Penyanyi itu bernama Travis Scott. Ada 50.000 orang berdesak-desakan di depan panggung dan terjadilah musibah. Banyak yang lemas, kekurangan oksigen, 10 orang meninggal. Dan yang paling muda, ada seorang anak yang berumur 9 tahun. Ratusan orang dirawat dan 5.000 orang terdampak, baik fisik maupun mental. Travis Scott adalah seorang penyanyi dengan lagu-lagu yang isi liriknya seringkali mendorong sikap pemberontakan dan juga kerusuhan. Lirik dari kebanyakan lagunya tidak membangun, tapi anehnya ada banyak anak muda yang menyukainya dan menyanyikan lagu-lagunya. Generasi muda menjadi begitu rentan terhadap pengaruh buruk dan gampang dihasut bila tidak punya prinsip. Dengan mudah dapat kita bayangkan bagaimana ke depan kalau generasi muda mengikuti panutan yang salah. Kita perhatikan Mazmur 119 ayat 6 dan ayat 9 ini. Di situ dikatakan, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur pasal 119 ini merupakan mazmur terpanjang di antara mazmur lainnya, dan juga terpanjang bila dibandingkan dengan pasal-pasal dari kitab lainnya. Dalam pasal 119 dari mazmur ini, terdapat 176 ayat. Tema utama dari Mazmur 119 ini adalah kecintaan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan, itu adalah sikap yang seharusnya kita miliki. Dan kalau kita cinta, pasti kita akan taat. Orang yang mencintai pasti akan menuruti. Kalau tidak cinta, biasanya akan memberontak. Firman Tuhan menjadi benteng perlindungan bagi kita terhadap dosa. Firman Tuhan itu melindungi kita dari kejahatan dan tindakan yang salah. Firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah kaki kita. Anak-anak muda perlu untuk selalu berpegang pada firman Tuhan. Karena itulah menjadi satu-satunya kunci untuk memiliki hidup yang bersih, kelakuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sayangnya ada banyak anak muda yang tidak menyukai firman Tuhan, menganggap firman Tuhan sebagai pengekang kebebasan, memandang firman Tuhan sebagai sesuatu yang usang, yang tidak lagi relevan. Padahal firman Tuhan berusaha untuk memberikan jalan terbaik. Firman Tuhan diberikan untuk menuntun kita dalam rencana Tuhan yang indah. Di sini di ayat 6 dikatakan, aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Maknanya dari ayat ini adalah bahwa kita semua yang mempelajari firman Tuhan,
dan melakukannya dalam hidup kita, kita tidak akan mendapat malu. Kita justru akan diberkati. Orang yang cinta firman, hidupnya pasti diberkati. Mengapa demikian, saudara? Karena kalau kita cinta firman-Nya, itu berarti kita mentaati kehendak-Nya. Dan kalau kita mentaati kehendak-Nya, Tuhan disenangkan dan kita ada dalam rencana-Nya. Dan itu artinya kita selalu ada dalam keberkatan-Nya. Sebab rencana Tuhan bagi kita adalah rencana berkat, bukan rencana kecelakaan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda, orang tua, siapapun kita, cintailah dan taatilah firman Tuhan selalu dalam kehidupan kita, agar hidup kita penuh dengan keberkatan Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami tuntunan, memberikan kami arahan, bagaimana kami harus hidup dan melangkah. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu berbicara kepada kami, memberikan kami kekuatan, menegur kami yang salah, dan membimbing kami ke jalan-Mu yang benar. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami, agar di dalam hati kami selalu ada cinta akan firman-Mu, mengasihi firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu Tuhan adalah yang utama. Firman-Mu kekal, firman-Mu membawa kami pada kehidupan. Tolong kami untuk selalu dengar-dengaran dan berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak muda yang mendengar renungan saat ini. Ubahkan mereka jadi pribadi yang taat akan firman, cinta akan firman, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa kembali membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di ICU, jamah ya Tuhan, berikan kesembuhan, kesehatan dan kekuatan. Yang sedang putus asa Tuhan berikan semangat baru. Yang sedang susah hati, sedih dan berduka, Tuhan hiburkan dan kembali bangkitkan iman dan pengharapan mereka. Yang terikat terbelenggu dosa, kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dengan kuasa-Mu dan berikan kemenangan. Yang sedang dalam pergumulan persoalan, berikanlah pertolongan yang ajaib. Jalan keluar Tuhan nyatakan. Kami percaya kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.